Play with the Nalagume. Hai kawan, jangan lupa di like dulu, terus diklik tombol subscribe-nya dan aktifin loncengnya ya. Waktunya Mama bercerita. Hai kawan, jumpa lagi bersama Mama nih di Waktunya Mama Bercerita. Oke, di video kali ini Mama akan ceritain lagi nih cerita rakyat dari Indonesia. Oke, sekarang kita akan jalan-jalan ke Maluku. Mama akan ceritain cerita rakyat yang berjudul Telaga Biru. Telaga Biru adalah cerita rakyat yang memuat asal-usul dari Danau Galela. Nah, Telaga Biru ataupun Danau Galela ini merupakan telaga yang terdapat di Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Nah, Telaga Biru ini merupakan objek wisata di Halmahera. Karena nama tersebut diberikan karena air di telaga ini berwarna kebiru-biruan dan sangat bening. Keunikan lainnya, setiap daun yang jatuh di atas telaga akan tenggelam karena seolah terhisap oleh bebatuan di telaga ini. Nah, Danau Galela atau Telaga Biru ini mempunyai luas sekitar 250 hektar dan juga merupakan danau terbesar yang ada di Pulau Halmahera. Tokoh dari legenda ini adalah seorang pemuda yang tampan bernama Mago Hiduru dan seorang gadis cantik jelita yang bernama Majo Jaru, dan mereka ini merupakan sepasang kekasih. Jadi bagaimana asal mula terbentuknya telaga ini menurut cerita yang diyakini oleh rakyat Halmahera? Kita langsung saja ke ceritanya. Let's go! Dahulu kala di wilayah Galela, Halmahera Utara, ada dusun yang bernama Lisawa. Nah, dusun tersebut tergolong sepi dan juga sulit air karena hampir seluruh wilayah tersebut dari batu-batuan. Nah, dusun Lisawa ini belum banyak dihuni orang dan hanya beberapa keluarga saja yang tinggal dan menempati Dadaru. Di dusun ini ada seorang pemuda tampan yang dipanggil Mago Hiduru dan juga seorang gadis cantik yang bernama Majo Jaru. Nah, mereka adalah sepasang kekasih yang sangat setia. Mago Hiduru telah lama berniat untuk melamar kekasihnya Majo Jaru. Tapi ia sadar bahwa hidupnya masih sangat kesulitan. Dia perlu bekerja untuk menikahi sang kekasih. Menyadari kondisi dirinya, Mago Hiduru akhirnya memutuskan untuk pergi merantau. Dengan harapan setelah berhasil ia akan melamar Majo Jaru. Keinginannya itu langsung ia sampaikan kepada wanita pujaannya setelah ia mendapat restu dari kedua orang tuanya. Suatu hari Mago Hiduru mengajak wanita pujaannya Majo Jaru untuk bertemu. Ia ingin menyampaikan keinginannya tersebut secara langsung. Ada yang ingin aku sampaikan kepadamu, kata Mago Hiduru. Ada apa? Katakanlah, jawab Majo Jaru. Aku ingin pergi merantau mencari bekal untuk masa depan kita. Setelah berhasil, aku akan segera melamarmu. Kau bersedia menunggu aku sampai aku pulang nanti, bukan? Tanya Mago Hiduru. Sejenak Majo Jaru tertegun mengetahui rencana kekasihnya itu. Dia membayangkan akan ditinggal pergi oleh kekasihnya. Namun akhirnya Majo Jaru menyetujui demi masa depan mereka. jika kau sungguh-sungguh ingin merantau, pergilah. Aku akan setia menunggumu kembali, ujar Majo Jaru. Mago Hiduru sangat girang mendapat izin dari kekasihnya. Apalagi ia juga mendengar janji setia dari Majo Jaru yang menambah keyakinan dalam hatinya. Aku juga berjanji segera kembali. Semoga Tuhan mengabulkan ikrar kita untuk bersama sehidup semati, ucap Mago Hiduru. Mago Hiduru menumpang sebuah kapal dan ia pun pergi berlayar ke negeri seberang. Tanpa terasa, 1 tahun sudah ia pergi meninggalkan dusun, tempat di mana orang tua dan kekasihnya tinggal. Majo Jaru sendiri sudah harap-harap cemas menanti kedatangan sang kekasih. Suatu hari Majo Jaru berjalan-jalan di dermaga, tempat Mago Hiduru meninggalkan kampung halamannya. Ia melihat kapal yang sedang berlabuh. Harapannya salah satu penumpangnya adalah kekasihnya. Namun tidak ada sosok Mago Hiduru di antara penumpang. Dia pun memberanikan diri mendekati kapal dan bertanya pada salah satu awak kapal.
Maaf Tuan, apakah Tuan mengenal Magohiduru? Kalau tidak salah ingat, ia menumpang kapal ini untuk pergi merantau ke negeri seberang. Apakah Tuan pernah mendengar kabarnya? Tanya Majo Jaru. Magohiduru? Ya, aku mengenalnya, pemuda tampan yang malang itu. Jawab awak kapal tersebut. Apa yang Tuan maksud dengan pemuda yang malang itu? Apa yang terjadi dengannya? Tanya Majo Jaru. Majo Jaru semakin panik dan penasaran setelah mendengar jawaban dari awak kapal tersebut. Magohiduru meninggal dunia karena kecelakaan saat ia sedang bekerja di perantauan. Ujar awak kapal tersebut. Majo Jaru yang terkejut akan kabar itu lantas lemas tak berdaya. Hilang sudah harapan dan impiannya untuk bersanding dengan kekasihnya tercinta. Dengan sedih dan lemas, Majo Jaru pulang ke kampungnya. Di tengah perjalanan, ia berteduh untuk menenangkan hatinya. Ia duduk di atas bebatuan yang berada di bawah pohon beringin untuk meratapi nasibnya dan nasib yang menimpa kekasihnya. Mengapa engkau tega meninggalkan aku di sini sendiri, Magohiduru? Mengapa juga engkau mengingkari janjimu untuk segera kembali kepadaku? Ujar Majo Jaru sambil menangis. Majo Jaru menangis 3 hari 3 malam lantaran ditinggal pergi oleh kekasih hatinya untuk selamanya. Air matanya mengalir deras dan lama-kelamaan menggenang hingga menenggelamkan bebatuan tempatnya ia duduk. Majo Jaru ikut tenggelam dalam air mata kesedihannya yang menggenang. Lalu ia meninggal dunia. Tak berapa lama di tempat itu terbentuk sebuah telaga kecil yang airnya sebening air mata dan berwarna kebiruan seperti langit. Beberapa hari sudah kejadian tersebut, melintaslah seorang penduduk hendak mencari kayu bakar. Betapa terkejutnya setelah ia melihat telaga kecil dengan air yang sangat jernih ada di sana. Padahal sebelumnya di sana cuma ada bebatuan. Tanpa pikir panjang, orang itu pun langsung memberitahukan keadaan telaga kepada penduduk dusun Lisawa. Penduduk pun gempar antara terkejut dan juga bersyukur. Terlebih lagi jika mengingat selama ini mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Mereka pun berbondong-bondong mendatangi telaga yang dimaksud. Di tepi telaga, salah seorang penduduk yang dianggap tetua adat bertanya, Apakah kalian tahu dari mana sumber air ini berasal? Orang yang menemukan telaga tersebut langsung menjawab, Kami tidak tahu, tapi ini sudah ada saat aku melewati tempat ini. Padahal hari sebelumnya tidak ada. Mendapati telaga yang tiba-tiba muncul, penduduk setempat menyangka hal ini berhubungan dengan nasib buruk yang mungkin bakal mereka alami. Pak, apakah jangan-jangan ini pertanda sesuatu yang buruk akan terjadi di kampung kita ini? Tanya salah seorang warga. Tak mau warganya berpikir hal buruk, tetua adat pun dan beberapa orang kampung kembali ke dusun. Mereka mengumpulkan setiap penghuni dusun, mulai dari anak-anak hingga orang tua, guna memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Wargaku, ketahuilah, di kampung kita ini baru saja terjadi sesuatu peristiwa yang aneh. Ada sebuah telaga yang tiba-tiba muncul di pinggir kampung. Sebaiknya kita melakukan upacara adat untuk mengungkap misteri kemunculan telaga ini, Kata tetua adat. Segera setelah pemberitahuan itu, para warga bergotong royong menyiapkan segala keperluan untuk upacara adat. Mereka akan memanggil roh para leluhur dan juga memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika upacara berlangsung, terdengarlah suara yang dianggap bisikan dari leluhur berbunyi, timbul dari sininga, irogi de itepi, sidago kongo dahulu, de iuhi imadadi ak majo bubu. Yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya timbul dari patah hati yang remuk redam, meneteskan air mata lalu mengalir menjadi sumber air mata. Setelah mendapat bisikan tersebut, tetua adat membunyikan dolo-dolo sebagai isyarat agar semua penduduk dusun Lisawa berkumpul. Mereka bergegas untuk datang dan mendengarkan hasil temuan yang akan disampaikan oleh sang tetua adat. Suasana pun berubah menjadi hening. Hanya bunyi desiran angin dan desahan nafas penduduk yang terdengar. Disaksikan para warga, tetua adat kemudian menjelaskan. Warga dusun Lisawa,
Ketahuilah, ternyata telaga itu muncul karena air mata seorang gadis yang patah hati ditinggal mati kekasihnya. Mendengar kenyataan itu, semua orang terdiam. Mereka bertanya-tanya, siapakah kiranya pasangan kekasih yang dimaksud? Lalu tetua adat bertanya, Di antara kalian, siapa yang tidak hadir namun tidak berada di rumah juga? Seketika itu, ayah Mago Hiduru mengangkat tangan dan mengatakan bahwa putranya tidak di kampung lantaran sedang pergi merantau. Bersamaan dengan itu, ayah dari Majo Jaru juga menceritakan bahwa putrinya sudah lebih dari 3 hari tidak pulang ke rumah. Kedua ayah dari pemuda dan pemudi itu juga mengatakan bahwa putra dan putri mereka adalah sepasang kekasih. Dari pengakuan ayah Mago Hiduru dan juga Majo Jaru, akhirnya tetua adat mengambil kesimpulan bahwa telah terjadi sesuatu di antara pasangan kekasih tersebut. Lalu setelah diusut, mereka mendapati fakta bahwa Mago Hiduru meninggal saat merantau dan Majo Jaru menangis karena kehilangan lalu meninggal dunia juga. Untuk mengenang peristiwa tersebut, penduduk setempat memberikan nama Telaga Biru karena airnya sebening air mata yang berwarna biru. Penduduk setempat berjanji akan menjaga dan juga memelihara telaga itu sampai sekarang. Sampai saat ini, mitos asal mula Telaga Biru masih terus terjaga di masyarakat. Pasangan muda dan mudi dari Galela dan Tobelo ada juga yang sering datang ke telaga ini untuk saling mengikat janji. Sebagai tanda ikatan mereka akan mengambil air dengan daun cinga-cinga dan lalu meminumnya bersama. Air yang masih tersisa tersebut biasanya akan dipakai untuk membasuh kaki dan juga wajah. Maknanya adalah supaya jangan ada lagi air mata yang mengalir dari setiap ikatan janji dan hubungan. Kawan, itu dia cerita rakyat Telaga Biru, asal mula dari Telaga Biru atau Danau Galela. Nah, seperti biasa ketika ceritanya berakhir, Mama akan masuk ke pesan moral dari cerita rakyat Telaga Biru. Pesan moral dari cerita rakyat Telaga Biru ini adalah bahwasanya janji setia sehidup semati bukan berarti membuat seseorang untuk ikut mengorbankan nyawanya setelah sang kekasihnya tiada. Alangkah lebih baik jika tetap hidup dan mendoakan sang kekasih agar mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan. Atau kalau bahasa anak sekarang yaitu jangan bucin ya, karena hidup itu harus terus berjalan. Oke, buat kawan-kawan semua yang pernah dengar cerita rakyat Telaga Biru dengan versi yang berbeda, boleh komen di kolom komentar ya. Dan juga jika ada salah bagian ataupun salah pengucapan, boleh kalian koreksi di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama belajar. Dan juga untuk kawan-kawan yang mau request cerita rakyat apa lagi yang mau Mama ceritain, boleh juga komen di kolom komentar ya. Dan yang paling penting satu lagi, terus dukung Nalagu My Story dengan cara di subscribe, like, komen, dan juga share supaya kita makin semangat untuk membuat video yang mengedukasi kawan-kawan semua. Oke, Mama pamit. Bye-bye.